semuanya, hai anak-anak, jumpa lagi ya bersama Ibu. Salam hebat, siswa hebat, guru hebat, semuanya hebat, luar biasa. Agar bermanfaat, dukung channel ini ya supaya semakin berkembang. Jangan lupa like-nya, subscribe, comment, and share di semua media sosial yang kalian punya. Terima kasih. Enjoy my video. Selamat belajar ya, tetap semangat. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Silakan lipat tangannya dan tutup mata kalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Hari ini kami akan belajar ya Tuhan. Tuhan Yesus berikan kami kepintaran, akal budi, kecerdasan, sehingga kami dapat belajar dengan baik dan lancar. Lindungi kami dan beri Roh Kudus-Mu menuntun kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Hai anak-anak, masih siap belajar pembelajaran secara daring ya, lewat video pembelajaran. Kita sudah memasuki di pembelajaran pendidikan agama Kristen kelas 2. Ya, kita masuk di dalam bab 8. Oke, rukun dan di lingkungan tetangga. Ya, rukun dengan tetangga. Nah, ini pasti di lingkungan sekitar kita ya, tetangga-tetangga kita ya. Kita punya tetangga ya di rumah kanan dan kiri. Tetap semangat ya, Ibu ingatkan ya, untuk selalu mencuci tangan pakai sabun, pakai masker, dan tetap menjaga jarak aman agar kita terhindar dari COVID-19. Karena pandemi belum berakhir loh ya. Oke, anak-anak sudah siap ya belajar hari ini ya? Ibu akan mengangkat satu ayat dan ada lagunya nih. Kalian pernah dengar nggak? Ya, Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Jangan lupa tersenyum ya, sekali lagi. Hati
firman Tuhan di dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bisa menjadi ayat hafalan ya, bisa belajar lagunya ya. Kita masuk ya di dalam pembelajaran. Ibu pingin ya tidak mengajarkan ajaran kebencian, tidak ingin mengajarkan ajaran kebencian. Loh, ibu pengennya ngajarin apa? Ajaran kedamaian, kerukunan, seperti semboyan ya. Bercerai kita runtuh ya, bersatu kita teguh. Nah, bisa dibalik lagi kan? Bisa dibalik, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bercerai kita runtuh, bersatu kita teguh. Ngomong-ngomong ini ya, siapa yang punya sahabat ya, anak-anak di rumah yang punya sahabat berbeda agama? Kalau ibu ya punya ya, buktinya tetangga ibu tetangganya muslim ya, ada mungkin sahabatnya ibu juga Hindu ya, Buddha, juga muslim ya, juga Kristen dan lain-lain. Itu tidak masalah ya. Oke, kita akan mengenal keragaman yang ada di Indonesia ini ya. Melalui rukun dengan tetangga ini, ibu mau pesen-pesen. Kerukunan itu berasal dari ya nggak hanya orang Kristen aja ya, tetapi semuanya harus hidup rukun, nggak boleh saling menjatuhkan satu sama lain ya. Aku ini paling benar, aku ini paling pinter loh, aku ini loh bisa apa aja loh, agamaku tuh paling benar. Nah, ada ya seperti itu ya. Tuhan tidak mengajarkan itu. Tuhan Yesus mengajarkan untuk hidup saling mengasihi dan hidup rukun. Oke, kita amati ya. Seperti yang ibu ceritakan tadi di awal ya, pembukaan, bahwasanya Indonesia ini mempunyai banyak perbedaan agama ya. Ada Katolik, ada Hindu, ada Muslim, ada Buddha, ada Kristen, ada Konghucu. Bayangkan ini ada 6 loh ya. Dan mereka ya, selama kita hidup di tanah Indonesia ini, kita hidup harus rukun, bergandengan tangan, tidak lepas-lepas tangan ya. Bukan berarti bu harus gandengan terus bu, ya enggak, maksudnya ya kita bergandengan tangan itu kita terapkan saling mengasihi, saling bergotong royong, saling hidup rukun, maka akan terjadi kedamaian. Kalau kita saling menjatuhkan, Muslim itu paling benar, Kristen ini paling benar, Hindu paling benar, tidak ada yang benar ya di mata Tuhan, semuanya sama ya. Pokoknya kita hidup saling mengasihi, malah Tuhan kasih jempol 2, bahkan 4, bahkan 5 ya. Nggak cukup ini jempolnya Bu Eva ya, cuma 2. Nah, di sini ibu ajarkan untuk mengucapkan salam ya sesuai dengan agama mereka masing-masing. Salah satu agar kita wujud untuk saling menghargai ya, hidup rukun dengan agama lain. Contoh ya, misal di dalam Islam ya, kita kenal ya Alkitabnya Al-Quran ya, tempat ibadahnya masjid, pemimpin ibadahnya itu kiai atau ustadz. Hari rayanya apa ya Bu Eva? Idul Fitri. Ucapan salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu ya. Jadi kalau kalian ucapkan salam ke agama muslim, Shalom. Shalom kan punyanya agama Kristen dan Katolik ya. Nah, ini ya Katolik dan Kristen. Alkitabnya sama, Alkitab, Injil ya. Ada juga ibadahnya gereja, pemimpinnya juga pastor dan pendeta ya. Hari rayanya kita sama, Natal, dan ada ucapan salamnya ini yang khas ya, Shalom alaihim. Nah, itu dari bahasa Ibrani ya. Nah, Allah menyertai kita loh ini ya. Betapa besarnya ya salam itu kita ucapkan untuk memberkati orang lain. Shalom alaihim, dari bahasa Ibrani ya, bukan bahasa Indonesia itu ternyata. Nah, itu tadi. Kita tinggalkan yang Islam, Kristen, dan Katolik. Kita ke Konghucu nih ya. Konghucu sendiri mereka ya
Alkitabnya ya, Sisu Bucing. Nah, ada tempat ibadahnya Klenteng, hari rayanya Imlek. Nah, kalau salamnya Wei De Dong Tian, Nah, mungkin bahasa Mandarin ya ini ya. Nah, kalau Hindu kita kenal dengan kitabnya Weda. Nah, sementara ibadahnya di pura, pemimpin ibadahnya Pedanda, hari rayanya Galungan dan Nyepi, untuk salamnya Om Swastiastu. Ya, untuk Buddha, kitabnya Tripitaka, tempat ibadahnya Wihara, pemimpinnya Biksu, hari rayanya Waisak, dan untuk salamnya ya Namo Buddhaya. Maka dari itu kalian wajib hafal itu yang minimal salam tempat ibadah dan hari rayanya. Oke, sebagai awal ini kalian masih kelas 2 sudah hafal salamnya. Oh, Kristen itu sama Katolik nama salamnya Shalom Alaihim. Kalau Islam itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Buddha, Namo Buddhaya. Kalau tadi ya Hindu, Om Swastiastu. Kalau Konghucu, Wedidong Tian. Nah, kalian sudah hafal belum? Nah, PR-nya di rumah dihafalin loh ya. Nanti kalau bertamu ke tetangga kalian ketuk pintu, tok tok tok, gak ngucapin apa-apa ya. Siapa yang kamu siapa? Kalau ke tetangga muslim ya, tok tok tok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tok 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 ke Kristen ya, Shalom. Nah, tok 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 ke Hindu, Om Swastiastu. Gimana gak seneng tetangga kalian? Tetangga kalian sapa dengan salam yang sesuai dengan ajaran mereka. Ya, nama aja salam ya, selamat pagi boleh. Lalu ditambahi dengan salam khas dari setiap masing-masing agama. Nah, inilah persatuan dan kesatuan. Repot ya kalau kita tidak menerapkan ini, akan terjadi perpecahan, tidak ada saling menghargai. Yang rugi siapa? Negara kita ya, negara Indonesia, karena rakyatnya saling bertengkar. Waduh, ini Tuhan Yesus malah pusing lagi ya, cemut. Aduh, manusia ini ya, aduh, bikin kepala Tuhan pusing. Masain kok, kalau Tuhan sudah marah ya nanti, sambel pecel nanti. Nah, gak mau ya Tuhan, nanti manusia disambel pecel gimana itu? Seperti itu ya. Nah, inilah yang Ibu tekankan di sini. Bhinneka Tunggal Ika. Ya, semboyan Indonesia juga. Ibu tidak akan meninggalkan karena ini sangat bagus ya semboyannya ya. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Agar kita menjadi negara yang hebat dan luar biasa. Tidak menangnya sendiri ya. Kristen paling benar. Oh, ini paling benar, itu paling benar. Tidak ada. Nah, Ibu tekankan itu tadi. Oke, kita akan memasuki dari Ibu tambahkan ya untuk ayat yang lain ya. Ini Ibu bacakan ya dari Roma. Ibu rangkumkan ya. Roma 15 ayat 5 sampai 7. Demikian. Jadi di situ ya dinyatakan Tuhan bahwasannya sumber ketekunan dan penghiburan adalah Tuhan. Nah, kalau kalian merasa tercerai-berai, Tuhan akan menghiburkan. Maka dari itu kita senantiasa saling mendoakan ya, orang lain, tetangga kalian sakit lah apa, kalian doakan seperti itu. Gampang kan ya? Cuma berdoa loh, tapi syaratnya apa? Sungguh-sungguh, nggak boleh bersungut-sungut ya doanya. Nggak akan dikabulkan Tuhan ya doa yang bersungut-sungut. Nah, keberhasilan membangun kerukunan itu bergantung pada kasih karunia Tuhan. Kalau seandainya Tuhan nggak ngajarin nih hidup saling mengasihi, gimana dunia ini? Mungkin sudah perang ya, semuanya perang, habis nih. Seperti zaman dahulu ya sebelum Tuhan Yesus datang, orang-orang itu perang loh, ya, nggak cinta damai loh, ya semuanya bunuh-bunuhan, nggak saling mengasihi, bahkan
sampai detik ini ya masih ada ya orang yang seperti itu, tidak mengasihi Tuhan bahkan sesamanya. Nah, sementara di suratnya Korintus ya, si Rasul Paulus di dalam Korintus memberikan 5 ajarannya, tepatnya di 2 Korintus 13 ayat 11. Ajarannya adalah 1, bersukacitalah. 2, usahakan dirimu sempurna. 3, terimalah nasihatku. 4, sehati dan sepikir. 5, hidup dalam damai sejahtera. Luar biasa ya Rasul Paulus ini. Jadi dia sudah nangkep firman Tuhan. Oh, hidup harus bersukacita. Ya, kalau mengucapkan salam ya boleh. Apalagi ngucapin hari rayanya boleh banget. Nggak ada ya yang ngucapin hari raya orang lain akan masuk neraka. Tidak ada. Jadi kalau warga muslim sedang merayakan Idul Fitri, ya kalian ucapkan selamat Idul Fitri temanku, selamat Idul Fitri, selamat Hari Raya Waisak ya, selamat Hari Raya Nyepi. Nggak ada toh mengucapkan ya, kita mengucapkan hari raya orang lain kita masuk neraka, tidak ya. Terus kalau seandainya orang Kristen, orang lain tidak boleh mengucapkan selamat Natal ke kita, ya terserah mereka ya. Kalau di ajaran Kristen boleh, ibu bolehkan untuk mengucapkan selamat hari raya kepada umat beragama lain, karena itu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, nah jemaat di Efesus ya, sekarang Rasul Paulus memberi nasihat nih. Tunjukkanlah kasih, rendah hati, lemah lembut, dan sabar, dan saling membantu. Kan ibu bilang tadi, ya saling bergandengan tangan untuk saling membantu ya, saling mengingatkan agar kita menjadi berberkat. Nah, sementara itu ya di jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus ya selama pelayanannya ya, dia memberi nasihat bahwa mengikut Tuhan harus hidup dalam damai. Nah, Tuhan aja berpesan ya, hiduplah dalam damai. Nggak demen Tuhan ya, hiduplah dalam kekacauan, hiduplah dalam permusuhan, apalagi ini diberi tanda silang besar. Nah, ini nggak boleh ya, zona X ya, tidak boleh dilakukan perpecahan, tidak boleh dilakukan ya membenci, saling membenci. Nanti tadi ya ibu katakan apa, dipecel sama Tuhan nanti gimana. Nah, kita harus menjadi berkat ya dimanapun kita berada, saling menyapa, saling menunjukkan menjadi terang dan garam dunia ya, dimanapun anak-anak Kristen, laskar-laskar Kristus berada. Ibu nggak ingin kalian cuma mendengarkan materi hari ini, oh katanya Bu Eva suruh hidup rukun, oh gitu, tapi nggak praktek di rumah, dimanapun di tetangga kalian nggak praktek, percuma ya. Nah, berhubung ini pandemi, kalian nggak boleh kemana-mana ya. Kita anjang sana, selamat Idul Fitri, terus kita kumpul-kumpul masih belum boleh. Bu, boleh Bu, nanti kalau sudah selesai pandemi, boleh banget ya. Kita saling mengucapkan ya, saling berkunjung ke tetangga kita yang beragama lain. Oke, jadi itu saja yang berpesan ya. Rasul Paulus juga berpesan, Tuhan Yesus juga berpesan, Bu Eva juga berpesan mengingatkan kalian sekarang melalui pembelajaran. Ya, praktik ya di rumah ya, dimanapun ya, menjadi anak-anak yang hebat luar biasa. Pencipta kerukunan, itu nomor 1 tuh anaknya Tuhan Yesus. Oke, kita akan beraktivitas. Nanti kalau ada tugas baca, silakan dibaca. Kalau ada ayat hafalan, silakan dihafalkan ayatnya tadi ya. Amsal tadi, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Oke, sampai di sini dulu ya. Ibu tetap ingatkan, jangan lupa ya untuk mencuci tangan pakai sabun, pakai masker, dan menjaga jarak aman agar kita terhindar dari COVID-19. Sampai jumpa anak-anak, semangat pagi, salam hebat, siswa hebat, guru hebat, semuanya hebat, luar biasa. Sampai jumpa, selamat beraktivitas, shalom, dan Tuhan memberkati.
Shalom, shalom. Jumpa lagi di dalam aktivitasku. Pelajaran 8, rukun dengan tetangga. Bacaannya cukup banyak ya. Kalian bisa mencicilnya sehari 1 kitab. Amsal 17 ayat 22, Roma 15 ayat 5-7, 2 Korintus 13 ayat 11, Efesus 4 ayat 2-6, 1 Tesalonika 5 ayat 13b. Ya, sehari 1 kitab ini. 5 hari selesai deh. Kalian bisa stabilo. Kita lanjut di aktivitas yang lain. Yuk kita nyanyi dulu lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Mari kita bernyanyi. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Bisa ya? Kalian bisa mencobanya untuk berlatih bernyanyi. Oke, simak ya. Di sini di dalam gambar menceritakan aku punya banyak teman. Mereka adalah tetangga dekat rumahku. Oh, kami sering bermain bola bersama dan belajar bersama. Menyenangkan ya? Kalau hari libur sangat menyenangkan. Kami dapat bermain lebih lama. Tapi ingat, ya kalau hari Minggu tetap ke gereja ya. Perhatikan gambar di sampingnya. Kami juga ikut dengan orang tua membersihkan pekarangan dan selokan. Kami juga membersihkan jalan loh di depan rumah. Di rumah kami, setiap merayakan kemerdekaan Indonesia, kami melakukan banyak sekali perlombaan. Kami bertetangga dan hidup rukun. Tuhan Yesus menginginkan agar kita hidup rukun. Luar biasa ya. Oke, setelah kalian mengamati tadi, coba ceritakan seperti pengalaman anak tadi, ya. Menulis cerita ketika lomba pas hari 17-an ya, saat 17 Agustusan, biasanya banyak lomba-lomba ya. Nah, sangat menyenangkan ya kalau kami memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia dengan perlombaan. Bagaimana denganmu? Nah, kalian tuliskan pengalaman kalian saat memainkan lomba tersebut. Oke, gampang ya. Kita masuk di pertemuan yang kedua. Oke, menulis dan membaca Alkitab. Nah, sekarang kalian buka ya Roma 15 ya, ayat 5-7. Nah, kalian tuliskan ayat 5-7 di buku kalian masing-masing. Kalian membaca lalu menulis. Oke, demikian firman Tuhan. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan suatu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab ia terimalah satu akan yang lain, sama seperti juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Oke, selamat menulis ya. Nah, satu ayat tadi kalian bisa buat aktivitas ya, kreativitas, tapi tidak harus hari ini ya diselesaikan. Untuk yang menulis hari ini, coba buatlah pembatas Alkitab ya dari kardus, dari ayat yang dari Roma ini tadi. Kalian pilih salah satu, mungkin ayat 5 atau 7 atau 6 ya, salah satu aja. Lalu nanti kardusnya diwarnai ya.
Pakai kardus yang tipis saja ya, jangan yang tebal. Oke, bisa ya. Lalu kalian boleh warnai pojok-pojoknya atau tengahnya mungkin dikasih love atau lainnya. Oke, selamat mencoba. Menggambar senyum dan cemberut. Nah, di sini gambarlah bila sudah mengenal orang tuanya atau bila belum mengenal orang tuanya. Nah, mungkin ini teman-teman di gereja aja ya, orang tuanya teman-teman di gereja. Jangan di sekolah ya. Nah, kalian mungkin kenal, oh itu orang tuanya si ini atau si itu. Bebas ya, kalian yang mengenal yang mana. Kita belajar saling mengenal ini. Semua nama teman sekelas, mungkin nama teman segereja, atau orang tuanya, atau ya teman bermain di rumah, dan lain-lain. Oke, bisa ya? Nah, Ibu bacakan dulu, seperti gambar di samping ini ya, Ibu dan anak. Setiap pulang sekolah atau hari libur, aku sering bertemu dengan orang tua temanku. Oh, kenal ini berarti ya. Ketika melintas di depan rumah, ada pula yang bertemu di sekolah. Ada yang ketika aku sedang bermain dengan anaknya. Aku selalu tersenyum dan mengucapkan salam. Nah, ini pentingnya. Kita tidak boleh sombong ya, kita harus mengucapkan salam kepada orang-orang yang mungkin kita kenal. Apakah kamu sudah melakukan? Tulislah pengalamanmu tentang ya. 1. Contoh. Ada teman yang membuang sampah sembarangan. Berarti aku melakukan apa? Kamu ambil sampahnya ya, masukkan ke tong sampah, lalu kamu nasihati. Hei teman, begini loh caranya yang benar. Kamu sudah mengotori halaman ini. Yang nyapu capek, kasihan. Kita harus membuangnya ke tempat sampah. Nah, kita contohkan dulu agar mereka tahu ya cara membuang sampah yang benar itu gimana. Jangan hanya menasihati saja. Dan kedua dan seterusnya sampai selesai. Oke ya, kalian belajar untuk ya mengamati dan menuliskan apa saja yang tepat untuk dilakukan. Oke, bisa ya? Mari kita berdoa. Doa pembelajaran hari ini untuk tema hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua temanku di sekitar rumah, serta orang tua mereka. Tolonglah kami agar kami bisa hidup rukun dan saling membantu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, selamat mencoba ya, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Pembelajaran telah usai. Anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Oke, lipat tangannya dan tutup mata kalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah melindungi kami dari awal pelajaran sampai akhir pelajaran pada hari ini. Kami akan beraktivitas kembali. Lindungi kami ya Tuhan, agar kami bisa melakukan hidup kami dengan penuh bermanfaat. Berkati juga orang tua kami yang sedang bekerja, dan berkatilah seluruh anggota keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.